Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ramadhani B. Sapa, NIM 20102011 di 34. Di sini saya akan melakukan ceramah mengenai materi tentang pergaulan bebas pada remaja. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih pergaulan bebas itu dan juga apa dampaknya, ciri-cirinya, dan juga penyebab dari pergaulan bebas tersebut. Langsung saja kita ke materi, yaitu pergaulan bebas pada remaja. Nah, pergaulan bebas ini sendiri adalah melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang sebenarnya. Pergaulan bebas juga bisa ditentukan atau diidentikan dengan pergaulan liar sebab berada di luar batas. Remaja merupakan suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangannya seksualnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat gambar dari pergaulan bebas. Nah, yang berikut adalah ciri-ciri dari pergaulan bebas itu. Nah, yang pertama adalah tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah tidak bijak. Yang ketiga, tidak menghargai orang tua. Yang keempat, melakukan seks bebas. Yang kelima, merokok dan minum alkohol. Yang keenam, memakai obat terlarang. Jadi, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semisal mereka melakukan kesalahan, terus melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab. Nah, itu juga adalah salah satu ciri-ciri pergaulan bebas. Yang berikut adalah penyebab dari pergaulan bebas. Nah, ada beberapa nih penyebabnya, yaitu yang pertama, keluarga broken home. Yang kedua, ekonomi keluarga. Yang ketiga, kurangnya wawasan agama. Nah, kenapa disebut sini kurang wawasan agama? Karena kalau seseorang itu mengerti tentang agama, etika agama, berarti dia bisa mengetahui kalau hal-hal tersebut itu tidak baik untuk dilakukan. Nah, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan internet. Nah, apalagi zaman sekarang, itu anak-anak di bawah umur juga sudah memakai atau menggunakan handphone. Nah, itu juga salah satu penyebabnya. Karena mereka menggunakan media sosial itu dengan tidak baik. Seperti itu. Nah, yang berikut adalah dampak dari pergaulan bebas. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah, bahkan para pelakunya dapat menggugurkan bayinya. Yang kedua adalah mengonsumsi obat-obatan atau mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang. Jadi teman-teman bisa melihat gambar di sini. Nah, di sini itu dampak dari pergaulan bebas tersebut. Yang berikut adalah cara menghindari pergaulan bebas. Jadi, cara-cara ini yang akan adik-adik lakukan untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas. Nah, yaitu yang pertama adalah menegakkan aturan hukum. Yang kedua adalah sosialisasi. Yang ketiga adalah memperbaiki cara pandang. Yang keempat, memiliki pemikiran untuk masa depan. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan pola hidup. Dan yang terakhir adalah tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan hidup. Seperti itu adik-adik. Jadi, kita sebagai manusia atau kita sebagai remaja yang berpendidikan, kita bisa mengetahui apa saja yang dapat merusak masa depan kita. Jadi sebelum kita melakukan tindakan itu semua, kita harus berpikir ke depan. Oh, tindakan ini yang saya lakukan apakah dapat memberi dampak buruk untuk kedepannya seperti itu. Jadi kita berteman juga harus milih-milih teman, bukan bukan bermaksud untuk kita harus teman yang begini-begini, enggak, bukan seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kita berteman dengan orang-orang yang tidak melakukan hal-hal tersebut atau hal-hal yang tidak wajar. Karena kalau semisal kita berteman sama seorang pencuri, kita bisa juga terkontaminasi untuk mencuri juga. Kalau misal kita berteman sama seorang pemabok, nah otomatis kita juga bakal terjerumus
99% ya, kita bakal terjerumus. Karena kembali lagi tergantung kepada diri kita masing-masing, apakah kita bisa menyikapi diri untuk tidak berbaur atau tidak mengikuti jejak-jejak dari teman-teman kita, seperti itu. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup diskusi atau materi pada kesempatan kali ini. Bila ada kata atau kalimat yang salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.